Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Alivia Nur Afifah. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran adaptif dan personalisasi. Pembelajaran adaptif yaitu mengacu pada metode pengajaran yang menyesuaikan materi dan menyesuaikan tingkat kesulitan atau kemajuan yang dialami siswa. Dalam pembelajaran adaptif, teknologi digunakan sebagai alat pemantau perkembangan siswa dan memberi latihan atau kelas tambahan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pembelajaran personalisasi lebih fokus pada penyesuaian pengalaman belajar siswa secara menyeluruh, mulai dari gaya belajar, minat dan kemampuan siswa, sehingga memberi kebebasan pada siswa untuk memilih cara dan waktu belajar yang efektif bagi siswa. Selanjutnya, landasan teori yang mendasari pembelajaran adaptif dan personalisasi. Yang pertama, teori kognitivisme oleh Piaget dan Vygotsky. Mereka mengungkapkan bahwa siswa belajar dengan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa, yang mana dapat membantu siswa untuk mengatasi tantangan atau permasalahan yang akan mereka hadapi. Yang kedua, yaitu ada teori konstruktivisme oleh Vygotsky dan Brunner. Mereka mengemukakan siswa diberi kebebasan untuk memilih materi atau cara belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa masing-masing, yang mana dapat membangun pengetahuan secara aktif dan mandiri. Yang ketiga, teori belajar sosial oleh Bandura. Teori ini menyatakan bahwa siswa dapat belajar melalui interaksi sosial dan pengamatan, seperti siswa dapat mendiskusikan materi, berbagi pengetahuan kepada teman, dan mendapatkan umpan balik secara langsung yang membantu mereka untuk belajar dengan personalisasi. Selanjutnya, tantangan dan peluang pembelajaran adaptif dan personalisasi. Tantangan pembelajaran adaptif dan personalisasi yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, keterbatasan kemampuan guru dalam teknologi, perbedaan kemampuan atau gaya belajar siswa, serta kurangnya sumber daya untuk pembelajaran personalisasi. Sedangkan peluang dalam pembelajaran adaptif dan personalisasi yang pertama yaitu ada fleksibilitas pembelajaran, yang kedua dapat meningkatkan motivasi siswa, yang ketiga peningkatan pembelajaran yang lebih efektif, dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu yang pertama oleh Regina Smith dan kawan-kawan dengan judul Implementation of Technology Support Personalized Learning, Its Impact on Instructional Quality. Hasil menunjukkan bahwa metode pengajaran yang berpusat pada siswa dalam konteks pembelajaran personalisasi yang didukung teknologi dapat merangsang aktivasi kognitif siswa dan suasana yang mendukung dapat meningkatkan sedikit dengan tingkat suara dan pilihan siswa yang lebih tinggi pada komputer. Kajian terdahulu yang kedua yaitu oleh Budi Yusuf dengan judul Teknologi dan Personalisasi Pembelajaran Pendidikan Islam untuk Gen Z. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus terus berkembang untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman dan mengikuti kebutuhan Gen Z. Integrasi teknologi dan pendekatan pembelajaran personalisasi merupakan langkah penting menuju pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran Islam dengan menyediakan alat dan platform yang interaktif dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kajian terdahulu yang ketiga yaitu oleh Farina Yustiasari dengan judul Transformasi Kurikulum Kecerdasan Buatan untuk Membangun Pendidikan yang Relevan di Masa Depan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan membawa potensi yang besar untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan adaptif di masa depan. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa melalui pembelajaran personalisasi dan adaptif. Kajian terdahulu yang terakhir atau yang keempat yaitu oleh Vania dan kawan-kawan dengan judul pengembangan model pembelajaran adaptif dengan implementasi learning analytics berdasarkan gaya belajar FARC. Hasil penelitian menjelaskan bahwa model pembelajaran adaptif yang diilustrasikan dalam flowcharts penelitian merupakan perpaduan yang harmonis antara learning analytics dan pemahaman tentang gaya belajar FARC. Integrasi yang disajikan oleh alur proses penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih profesional dan efektif yang pada akhirnya berujung pada peningkatan hasil belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.